Siapa itu? Nggak tahu, udah ngintip-ngintip dari tadi. Mbak, astagfirullahaladzim. Gila, gila. Sedang Mas. apa di sini? Hah? Jangan ribut, Mas. Jangan ribut. Kenapa emang? Sini deh, Mas ya. Hah? Masnya kenal nggak? Hah? Masnya kenal nggak? Ya nggak kenal, mana kenal saya rumah kamu. Sebentar. Kamu ngintip siapa? Itu dari tadi ada bapak-bapak di situ. Dari tadi ada bapak-bapak di situ. Iya. Rumah kamu mana? Ya di situ lah, Mas. Di situ. Ya. Mungkin itu bapak kamu. Bapak saya karena meninggal, Mas. Apa? Udah meninggal. Siapa? Bapak saya. Oh, Masa bapak, Mas? innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kamu sudah meninggal. Kamu tadi pulang dari mana? Habis malam minggu lah, Mas. Namanya Malam anak minggu? muda. Pacaran kamu? Iya. Sebentar. Kamu dari tadi ngintipin karena nggak berani masuk ke rumah. Iya, Mas. Emang yang ngintip itu siapa? Ya kalau saya tahu saya nggak ngintip. Udah sekarang, udah berapa lama kamu ngintipin begini? 10 menitan lah, Mas. 10 menit. Udah sekarang gini aja, jangan lagi ngintip. Coba kamu cari tahu. Ini kan ada saya, kamu jangan takut. Yaudah, coba kamu cari tahu itu siapa. Masnya aja duluan. Ya saya kan nggak kenal. Ya saya juga nggak kenal. Kalau kamu bilang bukan bapak kamu karena bapak kamu sudah meninggal, mungkin itu keluarga kamu dari kampung. Nah, mungkin itu tamu. Jangan ngintip lagi, udah jalan terus ke sana. Jangan jauh-jauh ya. Iya, coba cari tahu siapa. Ada orang ngintip. Tapi Permisi. saya bilang tadi bapaknya, katanya bapaknya sudah meninggal. Mas. Hah? Coba Permisi. lebih dekat, cari tahu Pak. siapa. Astagfirullahaladzim. Loh kenapa? Hah? Kok mirip bapak saya ya, Mas? Mirip bapak kamu? Iya. Tapi kamu bilang bapak kamu sudah meninggal. Bapak kamu sudah berapa lama meninggal? 12 tahun, Mas. Gara-gara apa? Sakit. Sakit. Mungkin tetangga-tetangga di sini bukan? Ya, mana ada yang mirip Ya, bapak saya. Coba sebentar. Kamu bilang mirip bapak kamu? Mungkin bapak kamu punya kembaran? Nggak ada. Atau dia punya adik? Kan adik abang itu biasanya mirip. Nggak ada, Mas. Terus siapa? Nggak tahu. Coba Masnya deketin duluan. Nggak berani saya. Dia berdiri di situ Nggak bergerak, Mas. Dari tadi gitu terus. nggak bergerak, berdiri doang kayak gitu, kaku, begitu kaku. Siapa, ini rumah Mas? kamu? Iya. Saya masuk aja deh duluan ya, Mas. Jangan dulu, cari tahu nih siapa. Permisi, maaf. Bapak siapa? Abdul. Abdul. Katanya Abdul. Abdul nama bapak saya. Apa? Nama bapak saya. Nama bapak kamu Abdul? Iya. Tapi sudah meninggal. Umurnya coba tanya. Umur bapak berapa? Hampir 50 tahun. 50 tahun? Memang mirip banget sama bapak kamu? Terakhir bapak meninggal umur 50 tahun sih, Mas. Enggak, ini mirip banget sama bapak kamu. Iya. Bajunya juga baju yang biasa bapak pakai. Jangan-jangan ini korinnya bapak kamu. Nah, masa sih, Mas? Iya, kalau memang mirip, namanya Abdul. Coba Masnya tanyain. Apakah bapak orang tua dari cewek ini? Iya. Astagfirullahaladzim, betul. Ini korinnya bapak kamu. Tuh, kamu tahu nggak korin itu apa? Tahu. Nah, gini. Ini adalah jin korinnya Pak Abdul atau bapak kamu. Jin korin. Yang menyerupai gitu. Ya, artinya begini. Setiap manusia itu punya jin korin. Tetapi jika kita sudah meninggal, jin korin itu tetap tinggal. Dia nggak meninggal. Yang meninggal itu manusia. Jin korin itu mirip banget dengan manusianya. Jadi ini adalah jin korin yang mirip bapak kamu. Sedangkan bapak kamu yang sebenarnya kan jasadnya sudah dikubur,
dan ruhnya sudah diangkat ke langit. Ini adalah jin korin atau bisa dibilang arwah, ya, jin korin bapak kamu. Tapi saya nggak tahu apa maksud kedatangan dia atau kepulangan dia, saya nggak tahu. Apa maksud bapak pulang ke sini? Saya minta didoakan. Saya minta didoakan. Kamu terakhir ziarah ke makam bapak kamu kapan? Ya setahun lalu itu mas pas bapak meninggal. Setahun yang lalu pas bapak meninggal. Maksudnya pas dia dikebumikan, dimasukkan ke liang lahat. Itu terakhir kamu di kuburan bapak kamu. Iya. Setelah itu kamu nggak pernah berkunjung lagi, nggak pernah ziarah lagi. Enggak, Lah, buat apa ulah, juga ulah. mas? Hah? Buat kamu apa bilang? juga? Hah? Buat apa? Iya. Loh, yang namanya orang tua kita yang wajib kita ziarahi, kita doakan, bersihkan makamnya. Kamu gimana sih? Kamu sini dulu. Kamu tahu nggak kenapa bapak kamu pulang? Dia minta doa dari keluarganya atau dari anaknya. Jadi sekarang ini saya bilang, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal itu segala amalan dia di dunia ini itu putus atau terputus. Jadi Maksudnya? gini, bapak kamu kan sudah meninggal. Iya. Orang yang sudah meninggal, segala amalan dia di dunia ini diputuskan oleh Allah. Kecuali kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita bersedekah, kita beramal soleh, kita berbuat baik, otomatis kita dapat pahala. Pahalanya mengalir ke kita. Sedangkan bapak kamu sudah meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal, segala amalannya itu diputuskan oleh Allah. Tetapi ada 3 perkara yang tinggal. Apa tuh? Nah, 3 perkara. Jadi orang yang sudah meninggal tuh segala amalannya udah terputus dari dunia ini, tetapi dia punya 3 amalan yang tertinggal. Nah, 3 perkara. Nah, perkara pertama itu adalah amal jariah. Kamu tahu nggak apa arti amal jariah? Amal jariah ibaratnya begini, mungkin di saat bapak kamu dulu masih hidup, bapak kamu sering bersedekah, membantu fakir miskin, memberi makan anak yatim, atau bersedekah ke masjid, atau membangun masjid. Jadi segala amal yang dilakukannya itu pada saat masih hidup itu namanya amal jariah. Jadi amal jariah itu jika dia memberi sedekah ke masjid, otomatis kan orang sholat di masjid. Jadi setiap kali orang sholat di masjid itu pahalanya mengalir ke dia. Itu amalan yang pertama, perkara pertama. Nah, perkara kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kamu tahu nggak artinya ilmu yang bermanfaat? Artinya begini, di saat bapak kamu masih hidup, mungkin almarhum pernah membagikan ilmunya ke orang lain sehingga orang tersebut bisa dari ilmu bapak kamu ini bisa mencari nafkah, mencari rezeki. Nah, jadi kan bermanfaat. Ilmu yang dibagikan bapak kamu itu bermanfaat bagi orang lain, bisa mencari nafkah atau sebagainya, itu tetap pahalanya akan mengalir ke bapak kamu. Jadi yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, terus yang ketiga, perkara ketiga. Kamu tahu apa enggak? Apa? Perkara ketiga adalah doa anak kandung atau doa anak yang soleh. Ini berhubungan sama kamu. Mungkin kedua perkara ini seperti amal jariah, ilmu yang bermanfaat, bapak kamu pernah melakukan di saat dia masih hidup. Dia pernah beramal, dia pernah membagikan ilmunya. Tetapi perkara ketiga, bapak kamu nggak bisa. Dia butuh doa anak yang soleh, doa anak kandung. Kalau saya bisa aja mendoakan, tetapi lebih afdolnya anak kandung. Nah, jadi dia pulang ke sini, dia minta doa dari anaknya supaya terus mengalir pahalanya ke dia. Mungkin dia kena siksa kubur, mungkin dia kena azab kubur. Karena siksa kubur itu pasti, ya. Siksa kubur itu pasti. Mungkin dia dapat siksa kubur, makanya dia pulang dia minta didoakan. Nah, jadi ini berhubungan sama kamu. Nah, sekarang saya tanya, kamu tadi maghrib ada sholat? Nggak ada. Enggak sholat? La haula wala quwata illa. Umur kamu berapa?
19 tahun. 19 tahun. Iya. Manusia itu di umur 6 atau 7 tahun jika sudah balik, sudah wajib sholat. Sholat itu wajib, jika kamu tinggalkan berdosa, dosanya begitu besar. Lebih baik kamu tinggalkan apa saja daripada kamu tinggalkan sholat. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan ini itu demi sholat. Terakhir kamu sholat kapan? Gak ingat. Jarang-jarang, Mas. Kamu sholat nggak pernah. Ziarah ke Makkah nggak pernah. Kamu semenjak meninggal bapak kamu asik keluyuran gitu. Emang ibu kamu nggak marah kamu pulang udah tengah malam begini? Ibu udah nikah lagi, Mas. Nggak ada di Ibu rumah. sudah nikah lagi, jadi kamu tinggal sendiri. Iya. Makanya kamu bebas. Sekarang kamu pulang tengah malam. Coba dilihat sama tetangga, sama warga. Nanti dibilang, perempuan apaan itu pulang selalu tengah malam. Akhirnya nama kamu itu jelek. Di saat bapak kamu masih hidup, apa kamu sering keluyuran malam begini? Nggak Enggak pernah. sih, Mas. Kenapa? Takut dimarahin bapak. Begitu sudah meninggal bapak kamu bebas. Akhirnya kamu jadi perempuan nggak bagus. Kamu pikir dengan keluyuran setiap malam, kamu pikir di mata orang tuh kamu bagus, martabatmu, hargamu naik. Enggak, malah kamu tuh semakin dihina sama orang. Udah, jadi gini aja, supaya bapak kamu pergi, kamu kirimkan doa dia sedikit. Jadi saya akan suruh anak bapak untuk mengirim doa. Bapak silakan kembali ke alammu. Saya doakan semoga kubur bapak luas, diampuni segala dosa-dosa bapak di saat masih hidup, dan diterima segala amal ibadah bapak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, kamu doakan sedikit, terserah apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan budaya, iya kan astagfirullah. Iya astagfirullah. Dolim karena Allah Akbar. Alhamdulillah, dia sudah pergi. Sini, kamu kenapa nggak bisa sholat? Kenapa jarang sholat? Nggak bisa sholat atau malas? jarang, Mas. Iya jarang. Kenapa? Nggak bisa atau nggak mau? Nggak sempat, banyak Astagfirullah. kerjaan. Sholat nggak sempat, kerjaan. Kamu mau nggak nanti matimu tuh disiksa kena azab? Ya nggak Kamu mau. jangan terlalu lalai dengan dunia yang fana ini. Ini dunia ini sementara. Kita kekal itu, hidup kita yang sebenarnya itu setelah mati, bukan sekarang. Ini cuma sementara, singkat. Umur kamu 20, 30, 40, 50, 60, udah meninggal. Habis amalan kamu. Sedangkan kamu nggak beramal. Jadi gini aja, kalau kamu nggak bisa sholat, besok jumpai saya ajarin kamu sholat, saya ajarin kamu mengaji. Ya, ya udah. Sekarang saya mau lanjut, mau patroli. Jangan lupa, kamu nggak boleh lagi keluyuran malam ya. Jika ketemu sama saya lagi, kamu masih pulang tengah malam, nanti kamu saya marahin. Iya, Mas. Ya, udah ya. Assalamualaikum. Salam. Ayo, kita coba di sini. Itu rupanya anak yatim. Yuk, kita keliling ke sana lagi yuk.